A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lama-kelamaan aku kehilangan jejaknya. Tapi aku cukup bersyukur karena bisa tiba di sebuah tempat yang tak lagi gelap. Ada sebuah rumah kayu di tengah tanah lapang. Di depan rumah itulah aku beristirahat. Di depan rumah ada satu gentong lengkap dengan gayung patok, memancing dahagaku untuk segera meminum airnya. Airnya jernih. Saat ku minum rasanya lebih segar dari air kulkas. Sempurna sekali tempat ini untuk sebuah hunian desa. Buah naga tumbuh subur di depan rumah. Buahnya ranum dan segar. Ku petik satu buah dan mengirisnya menggunakan sebilah bambu tipis bekas pagar. Sungguh, rasanya lebih manis dari buah manapun. Ku hisap airnya dulu sebelum dikunyah. Tak terasa aku menghabiskan satu buah besar. Singkat cerita, angin sore bertiup sepoi-sepoi. Baru saja ku nikmati angin sore di atas amben bambu. Tiba-tiba aku tersadar akan sesuatu. Sorekah sekarang? Bukankah tadi hari sudah gelap? Kenapa jadi sore lagi? Masuklah, nak. Aku terkesiap mendengar dari pintu. Lalu muncullah seorang lelaki dari dalam. Sepertinya sudah parubaya. Tak bisa kupastikan seberapa tuanya, sebab wajahnya tertutup sobekan kaos yang dijadikan masker seperti yang dipakai pekerja tambang, nelayan, atau kuli panggul di pasar. Di desa sepi begini masih peduli pandemi dengan bermasker. Ayo masuk. Istirahatlah di dalam, ajaknya. Aku hanya menatapnya ragu. Jangan takut. Aku ndak sendirian. Keluargaku banyak. Tapi mereka masih tidur, tuturnya. Meski ragu, aku melangkah juga ke dalam. Ayo makan dulu. Kamu pasti lapar. Sambil melangkah ia menawariku dengan hangat. Maaf pak, tadi saya ambil satu buah naganya. Rasanya sangat manis. Sekarang saya masih kenyang, jawabku. Oh, tadi kan cuman buah. Di belakang nanti masih banyak buah-buah yang lain. Sekarang waktunya makan siang. Kembali aku dibuat bingung. Ini sudah sore. Bapak tadi mengatakan siang. Dari jendela samping bisa kulihat sisi luar rumahnya. Bayangan pohon kacang panjang sama tingginya dengan pohon tersebut. Berarti ini tengah hari. Benar kata bapak itu. Sekarang siang hari. Ini masakan istriku. Makanlah seadanya. Semua dari kebun sendiri. Di atas meja makan ia menghidangkan masakan ala desa. Perutku batal kenyang. Godaan sayur bening, kacang panjang dan ikan asin penyet membuatku tak sabar ingin menyantapnya. Kacang panjangnya sungguh renyah. Aku menggigitnya satu persatu. Setelah nasi di piringku habis, kuseruputlah kuahnya langsung dari tepian piring. Tambah minyak. Bapak itu menunjuk piring berisi mie dengan tambahan sayur.
Sudah kenyang, balasku seraya memegang perut. Coba saja meski sedikit. Atas kehangatannya menjamuku, aku terpaksa mencicipinya sedikit. Enak, gurih dan kenyal. Seandainya belum kenyang, aku pasti melahapnya sampai 1 piring. Ayo ke belakang. Banyak tanaman lain di sana. Petiklah beberapa untuk cuci mulut, ajak bapak itu kemudian. Kuikuti langkahnya. Ada beberapa pohon stroberi yang tengah berbuah. 1 buah kugigit sampai airnya menyiprat ke pipi. Di atasnya ada pohon anggur hitam menjalar sampai ke talang rumah. Itu juga kupetik beberapa. Manis sekali, seruku seraya terus memetik dan memakan. Iya, memang manis anggur itu. Tapi kalau pagi-pagi jangan kebanyakan, takut sakit perut. Kalau pagi, sekarang kan sudah nggak pagi, sahutku sambil terus menggigit anggur-anggur tersebut. Bapak itu terus berjalan ke dalam, seakan ingin mengajakku ke setiap sisi rumahnya. Kamarnya ada 3, tapi mereka lebih suka tidur bersama-sama di sana. Tunjuknya ke arah ruangan lebar. Tampaklah beberapa orang sedang tidur di ruangan itu. Jumlah keluarganya lumayan banyak. Entah beberapa pastinya. Ada yang tua, separuh baya, muda, anak-anak, semua ada. Kok semua belum bangun? Aku merasa aneh melihat satu keluarga tidur semua. Iya, masih ngantuk semua. Ini kan masih dini hari. Dini hari apaan? Matahari sudah terbit gitu, koreksiku. Lupa atau bagaimana? Baru saja bapak itu mengingatkanku agar tidak makan anggur di pagi hari. Kemudian malah berkata sekarang dini hari. Bapak itu berjalan ke arah jendela di atas tempat tidur keluarganya. Dibukanya tirai jendelanya untuk ditunjukkan padaku. Ternyata di luar masih gelap. Aku baru tersadar bahwa di ruangan lebar ini menggunakan beberapa lampu teplok sebagai penerangan. Percakapanku dengan bapak itu tak mengusik semua keluarga yang tengah tidur. Semua tetap dalam lelapnya. Bahkan bapak itu tadi berjalan melangkahi mereka saat hendak membuka jendela. Bapak, nama bapak siapa? Tanyaku. Bapak itu membawa 1 lampu teplok untuk menerangi jalannya, agar tak menginjak siapapun. Mendengar aku bertanya, bapak tadi mendekatkan lampu teploknya ke wajah. Kamu ndak mengenalku? Ia balik bertanya. Kenal dari mana? Wajah saja ditutupi masker begitu. Jangankan pada orangnya, pada desanya saja aku baru tahu sekarang. Ini desa apa ya namanya? Tanyaku. Diamnya bapak itu membuatku semakin penasaran. Namun, kemudian ia menjawab juga. Desa Pancuran. Dahiku mengkerut. Suasananya tidak sama dengan desa Pancuran yang ku tahu. Aku lebih percaya kalau desa ini disebut desa para nelayan atau desa pinggir pantai. Sementara desa Pancuran adalah desa yang ada di pegunungan. Nama bapak? Ku ulangi bertanya namanya. Walau aku tak akan tahu ia siapa. Bapak itu maju lebih dekat padaku. Lampu teplok didekatkan pada wajahnya. Hanya mata yang terlihat. Yang lain tertutup masker kaos.
Kamu ndak mengenalku. Aku menggeleng. Pelan-pelan ia membuka masker kaosnya dengan satu tangan. Satu tangan lainnya mendekatkan lampu teplok ke wajah. Lalu tampaklah seluruh wajah dan rambutnya. Wajah lelaki parubaya dengan sedikit jambang putih di pelipisnya. Kulit wajah yang mulai berkerut. Juga rambut hitam putihnya yang berantakan. Pak Deh. Hanya itu yang keluar dari bibirku. Hanya gerakan bibir, sebab suaraku hanya tertahan di kerongkongan. Pade Rais tersenyum tipis, lalu semakin lebar, dan kemudian semakin lebar hingga menampakkan giginya yang sebagian mulai berwarna gading. Tak cukup hanya tersenyum lebar, Pade semakin menyeringai disertai terkekeh hingga terlihat gigi gerahamnya yang kehitaman. Suara tawa Pade tidak keras. Paraunya masih sama seperti saat terakhir aku dan Mas Ojan menelponnya. Tapi anehnya, suara Pade membuat sisi rumah terbangun secara serentak. Bahkan gerakan bangunnya seragam. Mereka langsung bangkit dari tidurnya dan cara duduk berselonjor. Lalu berdiri kaku. Kemudian semua melangkah pelan ke arahku. Otomatis aku mundur. Meski tak menyerang. Gerakan mereka membuatku merasa terancam. Wajah mereka tidak buruk, tapi bagiku menyeramkan. Putih, pucat dan kaku. Jangan. Jangan. Pintaku dengan memajukan dua tangan ke depan. Mereka terus maju dengan langkah pelan. Aku mundur seraya meraba-raba dinding. Barangkali ada pintu yang bisa membawaku keluar. Rombongan orang-orang bertubuh kaku terus maju mengikuti gerak tubuhku. Tiba-tiba terdengar suara perempuan melengking dengan merdunya di ruang sebelah. Semua manusia kaku itu berhenti melangkah meski kedua tangan mereka masih tetap lurus maju. Suara melengking itu terdengar lagi. Pelan-pelan tangan mereka turun. Namun tatapan mereka tetap menukik ke arahku. Ketika aku berjalan mundur, tubuhku hampir saja tercengkang. Karena dinding yang kusandari ternyata sebuah pintu yang tak tertutup rapat. Ada lentera kecil saat kutoleh. Kuambil kesempatan untuk segera menjauh dari mereka dengan memasuki ruangan berlentera itu. Sebab tampaknya mereka mulai kembali bergerak saat tembang Jawa berhenti dinyanyikan. Berhenti! Teriakku pada mereka meski ku tahu mereka tak akan menurutiku. Jangan maju! Jangan maju! Mereka mulai maju. Dadaku semakin berdebar kencang. Suara lengkingannya memecah malam. Seolah-olah mampu membuat burung hantu batal terbang. Kunang-kunang enggan berbagi terang. Dan orang-orang kaku itu berhenti bergerak. Hanya angin malam yang tetap berdesir pelan. Sekarang aku penasaran, siapakah perempuan yang suaranya mampu menghentikan makhluk-makhluk kaku itu? Kuberanikan diri mendekat ke arah lentera di atas meja. Dari sanalah suara melengking itu berasal. Seorang perempuan cantik berkebaya merah, tengah menata sajian di atas meja makan yang tadi kutempati. Rambutnya berkonde dilengkapi tusuk konde berwarna emas. Bagian bawahnya memakai jarik batik warna coklat. Gerak beberapa pasang kaki terdengar mendekat. Rupanya mereka kembali bergerak sampai pintu penghubung antara ruangan lebar tadi dengan meja makan. Perempuan di meja makan itu menoleh, melihat pada mereka yang datang. Tatapan dan suaranya seperti magis. Mereka berhenti bergerak, bahkan pelan-pelan mundur menjauh. Perempuan cantik itu, perempuan bersuara magis itu, aku mengenalnya. Maka aku mendekatinya. Bude, Bude Arum, sapaku pelan. Bude Arum mengangguk sambil terus menata sajian. Bude terkenal dengan para sayunya.
suara merdunya, awet mudanya dan juga kepiawaiannya memasak. Dari itu, semua orang menyimpulkan bahwa lelaki paling beruntung di dunia ini adalah Pade Rais. Sambil terus menembang, Bude menuangkan satu centong mie ke dalam mangkuk ukuran sedang, lalu diulurkan padaku. Aku menggeleng. Sudah kenyang. Tadi sudah makan dengan Pak D. Tangan Bude tetap terulur dengan membawa mangkuk. Aku tetap menolak karena memang sudah kenyang. Herannya, Bude seakan tak mau tahu. Ia tetap ingin aku makan. Makan, perintahnya seraya mengaduk-aduk mie dengan sendok. Makan. Kini sendoknya siap disuapkan ke dalam mulutku. Aku menggeleng keras. Makan, biar kamu tetap hidup. Makan. Suaranya terdengar berat, tak sama seperti ketika tadi menembang. Sudah Bude, elaku. Makan. Suaranya semakin berat membuatku tak bisa lagi menolak. Apalagi sendok di tangan Bude semakin dekat ke mulutku. Akhirnya aku menganga dengan terpaksa. Bude tersenyum senang. Sebaliknya, giliran aku yang bermuka masam. Pantas saja rasa mie-nya aneh. Tak bisa kujelaskan. Yang ku bisa hanya muntah, mengeluarkan belatung-belatung berukuran besar dan masih hidup. Tak cukup sekali, perutku kembali bergerak-gerak, memaksa isinya untuk keluar. Kali ini berbentuk tulang ayam, kurus dan panjang. Aku ingat betul, tak ada masakan berbahan ayam di meja ini. Tadi aku hanya makan sayur kacang panjang. Di muntahan berikutnya keluarlah kecoa bercampur sambal. Padahal tadi aku makan penyet ikan asin. Untuk memastikan apa yang sudah kumakan tadi, kulirik sajian di atas meja makan. Pemandangan yang membuat kepala keliengan, mata berkunang-kunang. Namun, masih bisa kulihat bahwa yang ada di meja makan sekarang tak sama dengan yang kumakan tadi. Mangkuk mie-nya berisi belatung yang masih bergerak-gerak berdesakan. Di atas cobek, kecoa penyet bercampur dengan sambal. Sementara kuah kacang panjangnya ternyata berupa potongan tulang belulang kecil. Aku mengambil aba-aba untuk berlari, tapi masih bingung harus lewat mana. Ke dalam pintu, keluar harus melewati rombongan makhluk kaku. Di dekat meja makan ada jendela lebar. Dari jendela ini, tadi bisa kulihat pohon kacang panjang di halaman samping. Tapi kini gelap. Hanya terdengar desau angin. Sedikit demi sedikit aku merapat ke arah jendela. Satu kaki siap diturunkan. Bude maju ke arahku sambil bersenandung. Herannya, kakiku menjadi kaku. Sementara Bude menembang. Semakin terpakulah kakiku di lantai. Sempat terlintas tanya, ada apa dengan tembang Lingsir Wengi itu? Atau ada apa dengan suara merdu Bude? Lagu Lingsir Wengi sudah sering terdengar. Apalagi papa dulu sering memutarnya dengan tujuan bernostalgia akan kehidupannya di desa dulu. Aku dan Mas Ojan sampai diberitahu artinya. Apa yang salah dengan lagu ini? Apa karena Bude membawakannya dengan irama mendayu-dayu dan bertempo lambat? Sehingga saat suara Bude melengking, seakan terdengar juga musik gamelan menggunakan pakam turma dari gending Jawa. Tiba-tiba, aku mempunyai kekuatan untuk balas menembang. Meski suaraku tak merdu. Keluarlah kalimat tembang dari mulutku, melanjutkan lirik Bude yang berikutnya.
Kali ini Bude diam. Ia tak maju, tak juga menembang. Kesempatan ini kugunakan untuk lanjut melompat dari jendela. Satu kakiku sudah menapak di tanah luar jendela. Satu lagi masih di dalam. Tak seperti harapanku. Satu kaki yang di luar kini tak bisa bergerak. Apalagi yang terjadi? Ketika kulihat ke bawah, kakiku ada yang memegang. Satu tangan pucat mencengkeram pergelangan kakiku dengan erat. Meski aku berusaha mengibas-ibaskan kaki, tangan itu tetap kuat memaku kakiku di tanah. Sambil gemetar, ku beranikan diri melihat ke bawah. Siapakah pemilik tangan pucat kaku itu? Kamu. Suaraku tercekat. Seorang wanita muda mendongak. Separuh wajahnya tertutupi kerudung putih. Meski hanya separuh, bisa ku tebak siapa ia dari kerudungnya. Kerudung itu kerudung dari Mbak Lasmi yang terhanyut di sungai dan tak terselamatkan. Aku rung mengejarnya karena tersangkut kepala mayat. Kenapa sekarang wanita itu yang memakainya? Lepas. Hanya kata itu yang keluar dengan sangat berat. Wanita itu tak beraksi frontal seperti saat di sungai. Kini ia lebih kalem dengan wajah sendu. Dari mata cekungnya mengalirlah air mata berwarna hitam. Tangannya tetap seperti tangan manekin, kaku dan pucat. Di sisi lain Bude semakin maju membawa semangkuk mie. Senyumnya merekah lagi. Suara merdunya bersenandung lagi. Aku tak punya kekuatan melawan keduanya. Dalam keadaan kalut, pikiranku memilih untuk meronta keluar saja. Setidaknya, wanita itu masih hidup. Sementara di dalam ada beberapa orang yang sudah ku ketahui kematiannya. Seperti Pak D dan Bude. Tapi tunggu, benarkah wanita di bawah jendela itu masih hidup? Sedangkan di sungai ia terjatuh dari atas tangga dan berguling-guling membentur batu sungai. Kamu masih hidup? Ku beranikan diri bertanya. Mendapati pertanyaanku, ia malah menangis sesungguhkan. Wajahnya menjadi seram akibat air mata hitam memenuhi wajahnya. Matanya mendelik penuh amarah. Cengkraman tangannya terasa kasar. Kini, ia bahkan menarik kakiku sampai aku terjungkal keluar jendela. Gara-gara kamu. Suaranya berat. Tangannya menunjuk-nunjuk wajahku penuh kemarahan. Sekarang, suamiku sendirian. Rintinya sendu. Lalu, ia berdiri untuk mengambil kapak yang bersandar di dinding rumah. Diangkatnya kapak itu dan diarahkan padaku. Keadaan benar-benar kepepet. Mundur ke jendela ada Bude. Ke depan, kapak siap menerkam. Jangan. Aku punya ini. Pura-pura kuraba kepalaku untuk mencabut sesuatu. Ini cucuknya. Perlahan kapaknya diturunkan. Ia maju dengan kedua tangan menengadah padaku. Antara bingung dan menyesal. Sekarang aku bingung harus bagaimana. Apa yang akan ia lakukan jika tahu ternyata tusuk konde yang dimaksud tak bisa kuberikan. Sadar aku hanya berpura-pura. Ia tampak sangat murka. Kapak tadi diangkat kembali. Kini lebih tinggi. Tak disangka, Pak D datang memikul sesuatu di pundaknya. Sepertinya berat. Sebab, Pak D langsung membanting begitu saja ketika sampai di depan kami. Wanita tadi tetap bermain dengan kapak. Ketika yang dipikul Pak D dihempas ke tanah, kapak itu langsung ditebaskan. Muncratlah darah segar kemana-mana.
Pade membawa jasad yang mungkin tadi masih hidup. Teriakku ngeri. Namun, itu tak berpengaruh terhadap apapun. Wanita tadi tetap menebaskan kapaknya penuh gairah. Anggota tubuh mayat tadi sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Pade bercongkok, meraup darah yang menggenang dengan kedua tangan. Darah itu diulurkan padaku. "Minum," titah Pade dengan suara serak. Tak bisa ku jawab. Muntahanku lebih dulu keluar. Pade pasti tahu aku tak bisa, tapi ia tetap memaksa. "Minum, agar kamu tetap hidup." "Tidak," tolakku. "Kamu harus hidup. Harus hidup," paksanya. Tenagaku mulai terkuras. Tak punya upaya untuk menolak. Pade berhasil mengalirkan darah ke dalam mulutku. Wanita tadi terus menebas mayat seperti tukang jagal memotong-motong sapi kurban. Sementara Bude kembali bersenandung dari atas jendela. Lengkingan suara Bude diantar oleh angin, seakan menyebar ke seluruh desa. Para penduduk desa berbondong-bondong datang. Aku melihat mereka di mana-mana. Di seluruh jendela rumah, di pintu rumah, dan di antara rerimbunan tanah belakang rumah. Mereka hanya diam berdesakan, menatap seluruhnya padaku. Mereka tak bergerak hanya karena suara merdu Bude. Puas menebas kapak pada sebuah jasad. Wanita berkerudung putih itu melepas kepalanya ke tanah. Giliran ia yang menyobek-nyobekkan dagingnya. Dengan darah meleleh. Dikunyahnya daging itu penuh gairah. Seandainya aku belum selemah ini, mungkin Pade juga akan memaksaku menyantapnya juga. Tak hanya menyantap daging, wanita itu juga menebaskan kepalanya di atas tempurung kepala mayat. Keluarlah isinya yang putih mirip tahu remas. Puas menikmati makanannya, wanita itu mengusap mulutnya yang belepotan darah dengan kerudung putih yang dikenakan. "Jangan," ujarku lemah. Aku ingat, itu kerudung Mbak Lasmi. Bisa dibayangkan bagaimana ekspresinya jika nanti melihat kerudungnya kembali dalam keadaan kotor penuh darah. Sedikit tenaga yang tersisa, kugunakan untuk segera pergi dari tempat ini. Kerudung Mbak Lasmi menyadarkanku bahwa aku harus pulang. Mas Ojan pasti mencariku. "Kembalikan kerudungku," pintaku setengah memaksa. Wanita itu memegang erat kerudungnya sebelum kutarik. "Ayo, kembalikan." "Untuk apa? Bukankah kerudung ini juga tidak menyelamatkanmu?" "Itu punya Mbak Lasmi," tuturku jujur. Ia tertawa hambar. "Kamu tahu kenapa Lasmi menyuruhmu memakai kerudung ini?" Jujur, aku tak tahu. Mas Jasin bilang agar aku selamat. Tapi bukan itu penyebabnya aku memintanya kembali. Aku hanya ingin mengembalikannya pada Mbak Lasmi nanti. Tanpa kusadari, aku telah kecolongan. Rombongan makhluk aku berjalan bersamaan dari belakang rumah menuju ke arahku. Bude sudah berhenti menembang. Mereka jadi leluasa bergerak maju tanpa halangan. Mereka semakin dekat, sedangkan aku semakin terpaku, bingung, gemetar dan lemah. Kerudung putih berhasil kutarik dari kepala wanita itu saat hendak menikmati segenggam isi tempurung kepala mayat. Kutarik kerudungnya dan kupindahkan ke kepalaku. Ajaibnya, rombongan makhluk kaku yang hanya berjarak beberapa senti saja di depanku tiba-tiba terhenti.
Kini, timbullah keyakinanku bahwa Mbak Lasmi masih hidup. Buktinya, ia masih ingin melindungiku dengan kerudungnya. Tekadku kian bulat. Aku harus kembali ke sana. Menyadari aku akan segera pergi, wanita itu menahanku dengan berusaha menarik kerudungku. Ia kembali kalap seperti saat di sungai memaksaku memberinya tusuk konde. Kudorong perutnya seperti yang kulakukan saat di sungai. Dia balas mendorongku. Giliran aku yang terjungkal. "Marni!" Pekik Bude dari atas jendela. "Berhentilah. Untuk apa merebut kerudung itu? Sadarilah, aku pun sudah menjadi mayat." Mendengar ucapan Bude, wanita bernama Marni itu menangis. Sepertinya ia belum menerima akan kematiannya sendiri. Marni meratap semakin parah, hingga tak ada kesempatan untuk merebut kembali kerudung itu dari kepalaku. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.